Selamat siang semuanya, saya Dr. Gigi Wawan. Hari ini saya ingin buatkan video tentang sikat gigi terus kok masih aja bau mulut. Masih banyak yang menanyakan seperti itu karena apa? Berarti sikat gigi nggak guna dong? Bukan seperti itu. Karena di video ini saya akan menjelaskan masalahnya apa dan solusinya bagaimana bagi yang sudah sikat gigi terus-menerus, sikat gigi rutin, tapi kok masih saja merasakan bau mulut. Pantengin video ini sampai habis, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Saya lanjut ke pembahasannya sekarang. Nah, seperti ini pembahasannya adalah kalau misalkan kita lagi merasakan aroma yang tidak enak ya, yang mungkin kita pada saat ngomong biasa atau nafas biasa itu ada merasakan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bau sereng gitu, pasti aja ada ya merasakan sendiri, kenapa kok saya bau mulut ya, kok saya kayaknya nggak pede ya ketemu atau deket-deket orang yang ngobrol yang dekat dengan kita karena kita ngerasakan bau mulut. Itu kenapa? Padahal rajin sekali sikat giginya. Nah, di sini saya akan jelasin apa saja yang bikin masalah bau mulut itu terjadi. Yang pertama dari pola makan. Pola makan, kebiasaan kita yang makan yang enak-enak nih, misalkan ya, saya suka pete, saya suka jengkol, saya suka durian. Nah, itu dia makanan-makanan yang bisa menyebabkan bau mulut karena yang dihasilkan dari makanan itu baunya menyengat sekali. Jadi, kalau misalkan masuk ke dalam mulut, ada kemungkinan bau-bau itu masih tersisa di bagian celah-celah gigi ini yang mengakibatkan bau mulut kita lebih tercium yang tidak sedap. Nah, terus yang kedua, dari kebiasaan kita bernapas lewat mulut tanpa kita sadarin. Kalau misalkan kita jalan atau kita berlari atau kita lagi mengerjakan sesuatu, kegiatan-kegiatan apapun, ya masih merasakan ada bau yang kurang sedap. Ternyata itu dari kebiasaan kita napas lewat mulut, bukan lewat hidung. Karena notabene nafas itu lewat hidung kan harusnya. Kenapa? Ya, di hidung itu ada saringan yang bisa membuat udara-udara itu tersaring supaya semua dari bakteri apapun yang menyebabkan polutan itu tersaring oleh bagian-bagian dari rongga hidung. Kalau misalnya rongga mulut kan dia langsung napas, langsung masuk dan langsung mengeluarkan gas yang tidak enak. Nah, itu dari kebiasaan buruk. Terus dari faktor yang selanjutnya, itu bisa terjadi karena gas asam lambung kita meningkat. Kita secara nggak sadarin dari makanan yang pedas, makanan yang terlalu asam, memicu dari asam lambung sehingga gas yang di dalam asam lambung itu keluar yang mengakibatkan bau yang nggak sedap dihirup kita sendiri. Nah, itu semua penyebab-penyebabnya dan solusinya bagaimana? Solusinya bukan hanya dari sikat gigi saja. Nah, maka dari itu bagi sebagian orang kok heran sudah sikat gigi terus menerus tapi masih saja merasakan bau mulut. Solusinya adalah yang pertama bukan hanya menyikat gigi saja, tapi kita tahu dulu penyebab-penyebabnya, kita ketahuin dulu, kita coba cari tahu dulu kalau bagi yang belum tahu penyebabnya apa. Contohnya, kalau misalkan bau yang kurang enak karena makan makanan yang berbaunya khas ya, coba dikurangin dari makan makanan tersebut. Misalkan kurangin makan petenya, makan jengkol, dan makan duriannya. Kebiasaan-kebiasaan itu dikurangin dulu. Nah, terus setelah itu kita lihat apakah dari dampak itu akan berkurang atau tidak bau mulutnya kita sendiri, kita rasakan sendiri. Kalau kita masih, berarti kalian langsung ke dokter gigi nih. Coba konsultasikan apakah ada karang giginya, ada gigi berlubangnya seperti ini ya, gigi berlubang, ada sisa akarnya, atau ada gigi bungsu yang bagian belakang ini tidak bisa mengeluarkan sisa makanan setelah kita makan. Jadi kalau misalkan pembersihan gigi, sikat gigi itu kan akan mudah pada gigi depan. Untuk gigi bungsu akan sulit karena akan nyangkut di bagian belakang. Nah, kalau misalkan ada ya mungkin perlu dicabut gigi bungsunya, atau gigi yang berlubangnya ini ditambal-tambalin, atau gigi yang memang sisa akarnya seperti ini dicabut-cabutin gitu ya. Jadi intinya di treatment. Nah, terus dibersihin karang giginya, terus dibersihin seluruh dari rongga mulutnya. Nah,
Terus selanjutnya pola nafas kita juga diatur ya. Diatur dari yang kebiasaan buruk kita napas lewat mulut, jadinya harus lewat hidung. Terus kebiasaan buruk lainnya mungkin kebiasaan kita yang suka minuman alkohol, minuman yang bersoda itu dihilangkan atau dikurangin untuk menghindari penyebab bau mulut tersebut. Terus yang selanjutnya kalau misalkan bau mulut itu terjadi karena asam lambung, berarti kita harus ke bagian penyakit dalam untuk mengobati gastritis itu. Gastritis itu diobatin, jadi gasnya berkurang, maka bau mulut itu akan hilang. Nah, setelah itu semua, baru kita sikat gigi secara rutin. Sikat giginya 30 menit setelah makan dan sebelum tidur. Nah, kalau misalkan makannya 3 kali, ya sikat giginya 3 kali. 3 kali sikat gigi, misalkan tidurnya 2 kali, berarti tambah 2 kali itu. 2 kali itu berarti siang dan malam hari, berarti 5 kali. Nah, sikat gigi gerakannya atas bawah, untuk kanan kiri gerakan memutar, begitu. Nah, untuk bagian dalam itu harus bersih semua, dikeluarkan. Untuk bagian celah-celah gusi ini harus detail gerakan memutar. Untuk bagian gigi bungsu itu harus benar-benar sampai bersih ya, bersihinnya. Nah, terus yang selanjutnya untuk bagian lidah itu harus disikat. Nah, pelan-pelan aja ya. Terus yang selanjutnya untuk bagian celah-celah gigi ini harus pakai dental floss. Karena sisa makanan itu banyak yang menyangkut di situ, yang tanpa kita ketahuin, dan kalau misalkan kita bersihkan dengan cara sikat gigi saja tidak cukup. Dental floss seperti ini ya. Nah, coba kalian cari di toko kesehatan juga ada ya, seperti ini. Ini benang gigi ya, tapi ada tangkainya seperti ini. Terus dimasukkan ke celah-celah gigi gini gitu ya, dibersihin gitu. Oke, itu akan lebih efektif. Semua cara itu yang mungkin belum terpikir oleh kalian semua di rumah atau ibu bapak di rumah, silakan share video ini, mungkin bisa bermanfaat buat orang lain, karena masih banyak yang merasakan bau mulut padahal sudah sering sikat gigi. Oke, utamakan gigi sehat, utamakan cara-cara terbaik yang kecil-kecil dulu. Kita coba koreksi apa pola makan kita, apa lifestyle kita, apakah itu harus dihilangkan atau harus dikurangin untuk menghilangkan bau mulut atau bau yang tidak sedap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe video ini. Oke, bagikan ke yang lain karena bermanfaat buat orang lain. See you.